kita tempelkan. Bergantian.
sering tidak mencapai salah. Ya. Jawab kesalahan yang manusia. Tidak pernah membuat kesalahan. Itu tidak pernah membuat kesalahan. Yang penting kita belajar dari kesalahan. Saya membuat kesalahan. Ya. Nah, jadi mari sekarang kita bersama dengan tanggung jawab, belajar yang sangat penting dan bermanfaat. Dengan tanggung jawab itu, maka kita bisa menjalankan yang diberikan. Sekarang nanti pertama bersama. Jadi sudah memberikan perilaku terpuji. Sekarang menjadi apa yang bisa kita tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Novia Ramadhani, kelas 2. Terima kasih. Saya senang sekali diajak berdiskusi Pak Amin untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya akan belajar setiap malam agar tidak lupa mengerjakan tugas sekolah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Melana 1 dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Melana 1, pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kita telah diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga bisa melaksanakan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah SD Negeri Melana 1 ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Selawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, perkenankanlah pada kesempatan pagi hari ini saya selaku pembawa acara akan membacakan serangkaian acara dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah SD Negeri Melana 1 pada hari ini. Hari ini hari Senin tanggal 10 Juni 2024. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan-sambutan, 4. Acara inti berupa penyampaian materi, 5. Doa yang diakhiri dengan penutup. Untuk mengawali acara
buka dengan bacaan umur kita. Alaniyatina wa alaniyatikum bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah tadi acara kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dewi Mantan PSBB. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu PLH kepada yang terhormat Ibu Hana Polati SPD dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Musyaroh yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Dewan Guru SD Negeri Meranak 1 serta Bapak Guru calon guru penggerak SD Negeri Meranak 1 angkatan 10 yaitu Bapak Muhammad Amin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita di sini dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang ada di sekolah yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita yaitu Bapak Muhammad Amin. Salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui menjadi umatnya syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allahumma amin. Bapak Ibu Guru, di sini hari ini hari Senin tanggal 9
10 Juni tahun 2024, teman kita akan melaksanakan diseminasi pemahaman budaya positif yang ada di sekolah, ya. Jadi sebenarnya kita juga sebelum acara ini kita juga sudah selalu menerapkan disiplin dan juga hal-hal positif yang ada di sekolah. Namun dalam kegiatan ini nanti mungkin Pak Amin akan menambahkan beberapa hal yang harus menjadi kita penguatan ataupun menjadi tujuan dari program Pak Amin sebagai calon guru penggerak, yang mana nanti utamanya untuk kebutuhan dan kemajuan sekolah kita, yaitu SD Negeri Beranak 1 tercinta. Sebelumnya saya ucapkan selamat, Pak Amin telah berhasil lolos dalam setiap tahapan dan juga seleksi dari pendidikan program guru penggerak yang bermuara nanti pada keberhasilan pemimpin pembelajaran panjenengan sebagai guru di sekolah ini, yang tentunya juga menjadi contoh dan motivasi bagi Bapak Ibu guru sekalian. Semoga program-program dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di pendidikan guru penggerak dapat Pak Amin ikuti dengan baik dan diimplementasikan di sekolah untuk kemajuan sekolah kita. Jadi disiplin positif yang saya tahu sebaiknya yaitu adalah merupakan nilai-nilai keyakinan universal kita terhadap sekolah dan juga pembelajaran, tentang apa yang harus kita laksanakan, apa yang perlu kita tingkatkan, dan mana yang kurang benar, ya. Jadi nanti Pak Amin juga akan menyampaikan dengan paparannya. Saya hanya menambahkan sedikit begitu ya Pak Amin di awal, bahwa kedisiplinan memang perlu kita terapkan sekali bagi pendidikan, terutama bagi siswa, karena dengan kedisiplinan mereka akan tumbuh memiliki karakter dan juga nanti bisa kita arahkan supaya sesuai dengan visi-misi kita, yaitu mewujudkan generasi cerdas yang berkarakter profil pelajar Pancasila, yang mana profil pelajar Pancasila ada 6 elemen. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Semua itu nanti akan kita gabungkan dengan nilai-nilai kedisiplinan dan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Semoga nanti kedepannya program dan juga inovasi yang Pak Amin buat dapat dilaksanakan dengan baik, dapat dipenuhi komitmennya, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang lebih unggul, lebih inovatif, dan juga mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di kota. Begitu ya. Sekian dari saya. Semoga nanti paparan yang akan diberikan Pak Amin juga bermanfaat bagi kemajuan diri kita, yang nanti bermuara pada pendidikan kita dan juga pada pembelajaran anak didik kita, sehingga nanti kita bisa mewujudkan generasi cerdas berkarakter Pancasila. Sekian, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu pemaparan tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif digelar oleh Bapak Amin. Waktu dan tempat saya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kawan-kawan rekan guru SDN Beranak 1 yang saat ini bisa hadir di ruangan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah oleh Muhammad Amin, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Demak. Seperti yang sudah disampaikan oleh sampaian dari SDN Beranak 1 tadi, bahwa tentang
konsep inti budaya positif adalah tentang keyakinan universal yang mana itu berbentuk keyakinan positif. Di sini ada beberapa hal dalam konsep inti budaya positif. Yang pertama disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman konsekuensi dan restitusi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dan dengan paradigma baru, yakni pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Siapakah yang dapat mengontrol diri kita? Dapatkah kita mengontrol orang lain? Kira-kira siapa yang dapat mengontrol diri kita? Diri kita sendiri. Kemudian dapatkah kita mengontrol orang lain? Tidak dapat. Oh, kita cuma bisa mempengaruhi. Miskonsepsi tentang teori kontrol Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru beranggapan bahwa dapat mengontrol semua murid. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah kepada murid itu mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi yang ketiga, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Semua hal-hal yang disampaikan secara positif pada siswa itu sangat efektif dan bermanfaat. Kemudian beranggapan ilusi yang keempat bahwa orang dewasa itu tidak memaksa. Orang dewasa tidak memaksa orang yang di bawahnya, yang belum dewasa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Tadi paradigma stimulus rangsangan respon ke pendekatan teori kontrol. Awalnya stimulus responnya adalah realita atau kebutuhan kita itu sama. Namun di teori kontrol bahwa realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Tiap orang tidak sama. Kedua, semua orang melihat hal itu sama. Padahal di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, punya perspektif yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita menganggap pandangan kita itu yang paling benar. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Cuma sebatas berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu guru, baik semua perilaku itu ada tujuannya. Belum tentu itu semua adalah suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Orang lain tidak bisa. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol bahwa Anda tidak bisa mengontrol diri orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika dibujuk gagal maka kita paksa untuk melakukan sesuai keinginan kita. Di teori kontrolnya bahwa kolaborasi, kerjasama, dan konsensus menciptakan pilihan jalan baru. Jadi kita berkolaborasi, tidak memaksa. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kita yang menang atau kita yang kalah. Di teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Ini disiplin positif. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk membuka kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ribet, ancaman atau hukuman.
Jadi tanpa adanya penghargaan, tanpa adanya ancaman, tanpa ada hukuman, siswa tetap berperilaku positif. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam diri mereka dalam melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi dia akan patuh melaksanakan kegiatan itu tanpa kita beri imbalan ancaman atau hukuman, dengan cara pembiasaan. Seperti halnya kita biasakan sholat 5 waktu, itu juga pembiasaan positif, disiplin positif. Dengan begitu tanpa kita beri upah, tanpa kita kasih iming-iming dapat apa, dan tanpa kita paksa, tanpa kita hukum, dia akan tetap melakukan sholat 5 waktu secara istiqomah. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang kedua, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama terlepas dari berbagai suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya, sebagai institusi atau organisasi yang telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya terwujudnya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yakni tadi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Semua agama juga memiliki pandangan yang sama. Mereka juga ingin beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Semua mengingat akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, daring, dan juga bernalar kritis. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dari luar. Motivasi eksternal dari luar itu berupa keadaan yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi dorongan dari luar. Kalau tidak karena adanya hukuman atau sanksi, ya berarti adanya penghargaan dengan apa yang dia lakukan. Dia melakukan sesuatu karena ada yang akan diraih. Sementara motivasi internal dalam dirinya, yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau dia sudah ada motivasi dari dalam diri intrinsik, maka tanpa adanya motivasi eksternal dari luar tadi, tanpa ada dorongan dari luar, maka dia tetap melakukan hal-hal yang positif. Ini motivasi perilaku manusia. Kalau eksternal tadi adanya sanksi terhadap pelanggaran tata tertib atau adanya hadiah atau ganjaran dari kedisiplinan tata tertib. Jangan motivasi internal menghargai diri sendiri, sehingga sebenarnya siswa yang ketika ditinggal gurunya ke kantor atau tinggal sebentar di kelas tetap melakukan tugasnya sebagai siswa, disuruh mengerjakan tugas yang dikerjakan meskipun tanpa diawasi oleh gurunya. Dilarang mencontek ya tidak mencontek, dilarang kerjasama ya tidak kerjasama. Itu dari siswa sudah termotivasi secara internal. Begitu pula guru-guru yang melaksanakan tugas tanpa adanya pengawasan dari kepala sekolah, tanpa ada kepala sekolahnya pun tetap berlaku disiplin, tetap berangkat kerja, tetap mengajar dan pulang pada waktunya. Nomor hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 hal. Yang pertama, hukuman tidak terencana, bersifat tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, atau murid tidak dilibatkan dalam menentukan hukumannya. Kemudian bersifat satu arah, hanya satu yang mempunyai kuasa. Kemudian berupa fisik atau psikis, itu hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Berbeda dengan hukuman, konsekuensi ini terencana, disepakati. Disepakati, murid meskipun disepakati murid pun masih tidak bisa merasa nyaman jika guru selalu memonitor, mengawasi murid. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
proses kolaborasi kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ketika dia melakukan kesalahan, dia harus mencari solusi sendiri untuk memperbaiki kesalahan yang dia perbuat. Itu restitusi. Dan contohnya ini hukuman. Coba Pak ajar contohnya hukuman Pak. Hukuman itu berarti misalkan protokol terlambat langsung bukan lari. Ada contoh Orang kota kondisi. hukuman. Ini langsungnya kok sih kita sempurna. Untuk hukuman biasanya apabila ada siswa yang terlambat masuk, biasanya kita memberikan dukungan untuk bersih-bersih di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Emang itu musik ya? Ya, hukuman. Boleh fisik, boleh psikis. Selain membersihkan juga mungkin apa itu hukuman fisik untuk berlari, tantangan, gerakan seperti itu. Terima kasih Pak Wajar. Itu hukuman. Jadi ada hukuman fisik, yakni seperti berlari keliling lapangan, berdiri di depan kelas karena ada dulu, kemudian memberi label siswa yang bandel, nakal, bodoh itu dalam psikis. Kemudian memberi penghargaan juga bisa dianggap suatu hukuman. Kenapa? Karena asumsinya tanpa penghargaan itu maka dia tidak akan melakukan hal yang positif. Jadi tanpa penghargaan dia tidak akan melaksanakan tugas. Di situ dicontohkan ketika mau melakukan sesuatu dikasih upah. Jadi ketika tidak ada upah maka dia tidak akan melakukan yang diperintahkan. Itu hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Hukuman diberikan berdasarkan kesepakatan yang dibuat. Dicontohkan kalau Pak Sugito. Contohnya ketika Ketika upacara tidak diserahkan lengkap, maka akan ditertibkan atau sudah ada pemberitahuan tidak mengerjakan bayar, maka dianggap jelas. terima kasih Pak Sugito. Contohnya ketika mengerjakan PR maka dia tidak istirahat atau masih mengerjakan di kelas. Mungkin tulisannya kurang lengkap. Jadi ketika dia mengerjakan PR maka dia akan mengerjakan sendiri di kelas, mungkin menyita waktu istirahatnya supaya itu sebagai suatu konsekuensi. Jadi dia tahu di awal bahwa ketika dia tidak melakukan konsekuensi maka jika dia tidak melakukan tugas maka dia sudah tahu konsekuensi. Itu adalah konsekuensi. Mungkin ketika apel upacara ketika dia tidak tertib maka dia harus membawa sampah. Seperti itu adalah konsekuensi. Kemudian yang ketiga ada restitusi. Restitusi contohnya di situ adalah anak-anak yang mencoret tembok atau mencoret meja. Jadi dari hal itu kita bisa melakukan restitusi dengan cara menanyakan maksud anak-anak mencoret meja. Karena dengan restitusi itu ada 3 langkah, yang mana itu disebut segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua keyakinan, yang ketiga mencari solusinya. Jadi ada 3 segitiga restitusi. Nah, dari yang itu kesalahan itu prinsip keyakinan kelas dengan menyadarkan dan siswa diajak untuk mencari solusinya. Nah, contohnya di situ mereka diberi solusi ketika dia mencoret-coret maka dia akan mengecat atau dia akan membersihkan. Ketika dia buang sampah maka dia buang sampah sembarangan maka dia akan membersihkan sampah tersebut. Kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ini ada alasannya. Karena kalau itu dianggap peraturan kelas maka itu harus ditaati.
Dalam artian itu adalah berarti tata tertib, ada konsekuensi, dan bisa juga berbentuk hukuman. Ketika berubah namanya jadi keyakinan kelas, maka harapannya itu terpanggil dari hati. Dia mentaati peraturan karena motivasi intrinsik, motivasi internal dalam dirinya untuk melakukan kebaikan. Karena itu keyakinan kelas. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dengan merubah kalimat peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, maka harapannya siswa itu melakukan tata tertib bersumber dari hati. Mereka tidak terpaksa, tidak karena takut dihukum dan tidak karena takut disanksi, juga tidak karena ada dorongan dari guru. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, kedua berupa pernyataan universal umum, ketiga dibuat dalam pernyataan positif, keempat sedikit saja agar mudah diingat, kata sifatnya saja atau kata kerjanya saja, yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, yang terakhir semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan kelas guru yang membuat, namun keyakinan kelas bersama dengan siswa. Kita ingin menjadi seperti apa? Oh, ingin kelas yang bersih, maka itu jadi keyakinan kelas yang bersih. Sehingga ketika dia tidak mengotori, dia ingat, oh keyakinan kelasnya itu kebersihan. Jadi dia tidak akan mengotori kelas karena itu jadi keyakinan kelas. Bukan cuma sekedar peraturan, dia tidak mengotori lingkungan, tidak mengotori kelas karena takut dihukum sama gurunya. Contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Dan setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Sedangkan keyakinan kelas 5 bisa dicontohkan selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu teman-teman. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan hidup. Jadi tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bersama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Dan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Kita sebagai guru diharapkan untuk menjadi seorang manajer. Jadi posisi kontrol guru ini sebagai manajer. Jangan menjadi penghukum atau membuat merasa bersalah atau sekedar memantau dan sekedar teman, tapi kita berusaha untuk menjadi seorang manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau guru yang tipenya penghukum, posisi kontrolnya itu dia memposisikan kontrol guru dari penghukum, maka dia akan menerapkan hal ini, hormat pada bendera selama 1 jam, dihukum. Dia sebagai penghukum, karena dia tidak taat, dia tidak pakai atribut lengkap, maka dia dihukum dengan cara hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau posisinya sebagai pembuat rasa bersalah, maka yang dilakukan adalah ini. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak guru. Dengan kalimat seperti ini anak merasa bersalah. Bahwa dia sudah dikasih tahu
yang benar yang harus taati itu seperti apa, tapi dia malah mengecewakan dengan tidak berpakaian lengkap ketika upacara. Ada perasaan itu, rasa bersalah dari siswa. Itu berarti guru memposisikan diri sebagai posisi kontrol, membuat rasa bersalah. Kemudian kalau kita memposisikan sebagai guru, posisikan sebagai posisi kontrol sebagai teman, yakni kalimat yang keluar seperti ini. Contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ibu, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Kita minta anak untuk ikut kerjasama, tahu bahwa itu adalah kesalahannya, jadi jangan menambah permasalahan yang ada di sekolah. Maka itu sebagai teman, kita dorong seperti itu sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, kita sebagai guru akan berlaku seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau. Jadi kita kasih tahu siswa itu konsekuensinya sudah tahu atau belum, oh sudah. Maka kita kasih solusinya di depan. Nanti setelah upacara kamu beri atribut lagi ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau. Harapannya kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya, apakah siswa itu tahu bahwa itu ada salah atau dia tidak tahu? Kita pastikan bahwa siswa itu tahu kesalahannya. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kemudian kita beri kesempatan untuk siswa itu berpikir mencari solusi apa yang bisa diperbaiki agar dia tidak berkali seperti itu lagi. Jadi kita tidak memberi solusi di depan. Kita mendorong anak tersebut berpikir, mencari ide untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini ada beberapa contoh. Yang pertama, ini contoh posisi kontrol. Apakah aku? Kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa kira-kira? Baik, terima kasih Pak Amin. Jadi pada pertanyaan saya kecewa sekali dengan kamu di sini adalah posisi kontrol guru sebagai membuat merasa bersalah. Karena di sini guru mengungkapkan kekecewaannya sehingga nanti murid akan merasa guruku kecewa. Jadi dia akan merasa bersalah seperti itu. Posisinya sebagai membuat merasa bersalah. Kira-kira sudah benar? Benar ya. Yang kedua, posisi kontrol. Apakah aku Bu Ketuati mohon? Saya tidak pernah melakukannya. Jadi itu Ini apa ini pemantau apa konsekuensi apa tanggung apa misalnya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak ada hukuman. Pemantau, ya. Seperti apa? kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti guru sebagai pemantau siswa itu. Pemantau siswa. Selanjutnya, posisi kontrol. Apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kemudian diminta untuk mencari solusi. Di sini kontrolnya itu apakah rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini di sini sebagai manajer. Iya, benar sekali sebagai manajer. Karena siswa diminta untuk mencari solusi atas permasalahan sendiri. Jawab besti. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi bapak ibu. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya, masuk ke dalam posisi kontrol tenang.
Iya, benar, teman. Jadi mengajak untuk melakukan hal kebaikan. Di sini masih itu. Yang terakhir, posisi kontrol apakah aku panggil? Untuk posisi kontrol apakah kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas adalah guru sebagai pemantau. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi kalau dia tidak mengerjakan tugas dia tidak dapat nilai. Itu konsekuensinya. Nah, ini segitiga institusi. Ada yang pertama menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang terakhir validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, segitiga institusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapan segitiga institusi seperti itu. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tanyakan seperti halnya di samping, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu kesalahan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Bahwa kamu berhak merasa begitu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dia melakukan kesalahan pasti ada tujuan maksudnya. Nah, ini di validasi tindakan yang salah kita bisa bertanya hal tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu atau yang kamu miliki. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam hati, dari dalam dirinya. Pertanyaannya adalah apa keyakinan kelas kita? Ketika dia buat salah, maka kita kembalikan ke keyakinan kelas kita. Yang awalnya peraturan kelas diubah jadi keyakinan kelas. Hal itu sebagai hal yang terakhir atau yang kita lakukan terakhir setelah tadi menstabilkan identitas, validasi hal yang salah, kita tanyakan keyakinan berdasarkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Kita kembalikan ke keyakinan kelas, seperti yang peraturan kelas itu. Dan akhirnya yang terakhir adalah pendukung. Dalam penerapan program gizi positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Dan sekian, terima kasih. Kemudian pemahaman simulasi penerapan budaya disiplin sekolah. Foto benda yaitu foto mana kita sebelum masalah ini kita dengan kita untuk berbaca alhamdulillah dari wawancara. Kalau ada sesuatu yang terkenal, sama-sama yang terkenal. Wabillahi taufiq wal hidayah.